Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan analisis praktek dari usaha Pithecanthropus bali. Sebelum itu perkenalkan kelompok kami dengan saya, Sinta Puspita Dwi Anggraini dengan NIM 2361134 dan teman saya Dinda Masfiah 2361137. Pithecanthropus bali lahir dari kecintaan Miki Indra terhadap warisan budaya Indonesia sejak tahun 1980-an, ketika ia mulai mengoleksi batik antik dari berbagai daerah. Sekitar awal 1990, brand ini resmi berdiri dengan misi melestarikan tekstil tradisional melalui fashion, aksesoris, dan dekorasi yang bernuansa modern. Sebagai sociopreneur, Pithecanthropus bali tidak hanya menghadirkan produk siap pakai, tetapi juga memberdayakan pengrajin lokal serta memperkenalkan keunikan budaya Nusantara ke kancah global. Nama Pithecanthropus dipilih sebagai simbol akar budaya yang kuat, yang terus dijaga dan diwariskan bagi generasi mendatang. Pithecanthropus bali mempunyai misi sosial yaitu melestarikan tekstil tradisional Nusantara sekaligus memberdayakan pengrajin lokal agar tetap sejahtera dan dikenal di pasar global. Dan motonya adalah Rediscover Indonesia Culture. Selanjutnya ada konten dan engagement. Jenis konten, Pithecanthropus bali menampilkan konten storytelling melalui foto produk fashion etnik, video pendek di Instagram Reels, serta unggahan Instagram Stories yang memperlihatkan aktivitas brand dan pameran. Selain itu, mereka juga membagikan dokumentasi kegiatan, kampanye sosial, serta behind the scene proses kreatif pembuatan produk. Tone komunikasi yang digunakan bersifat edukatif dengan gaya penyampaian santai dan inspiratif. Hal ini membuat audiens mudah memahami pesan yang disampaikan. Frekuensi postingan. 1. Instagram, memposting 1-2 kali dalam seminggu, baik berupa foto, Reels, maupun Stories. 2. TikTok, kontennya mirip dengan Instagram, namun lebih jarang diperbarui. 3. YouTube, kontennya hanya beberapa video, lebih jarang diperbarui. Selanjutnya ada TikTok dan YouTube Pithecanthropus bali. Jenis konten, Pithecanthropus bali di TikTok menampilkan konten video pendek serta unggahan foto yang memperlihatkan aktivitas brand dan pameran. Selain itu, di akun YouTube-nya menampilkan video behind the scene dan video memperkenalkan batik dari kota lain. Selanjutnya ada strategi pasar lokal. Konten-konten dari Pithecanthropus bali menggunakan 2 bahasa yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Pithecanthropus bali mengkampanyekan produknya dari beberapa event atau pameran. 1. Muara, Rivers of Triads, di masa-masa, Ketewel, Gianyar, Bali. 2. Pameran kain batik lawas, Pasang Surut, di Galeri Pithecanthropus bali, Gianyar, Bali. 3. Discover the Secrets of Batik, Workshop pameran, The Westin Resort Spa Ubud, Bali. Pithecanthropus bali mulai memperluas pasar internasional melalui pop-up store di Singapura bersama Shop with Love yang menjadi ajang memperkenalkan koleksi mereka langsung ke konsumen global. Selain itu, brand ini juga menawarkan layanan worldwide shipping sehingga produknya bisa diakses oleh pelanggan dari berbagai negara. Meski belum memiliki toko permanen di luar negeri, strategi ini menunjukkan upaya Pithecanthropus untuk menjangkau audiens internasional dengan cara yang fleksibel dan efektif. Selanjutnya ada visual identity dan kreativitas. Desain feed Pithecanthropus bali di media sosial konsisten, estetis, dan profesional dengan dominasi warna alami serta logo sederhana yang memperkuat identitas merek. Keunikan lokal ditonjolkan melalui batik lawas, songket, dan kain tradisional yang tidak hanya ditampilkan sebagai fashion, tetapi juga sebagai medium cerita dan filosofi. Hal ini membuat Pithecanthropus bali mampu menjaga akar budaya sekaligus menarik pasar global dengan cara yang modern dan relevan. Selanjutnya call to action dan dampak.
Pithecanthropus bali aktif menggunakan call to action yang mengajak audiens untuk terlibat, seperti ajakan berkunjung ke pop-up store, mengeksplorasi koleksi baru, hingga mengikuti tantangan interaktif Pithe main kain. Mereka juga menekankan kemudahan akses dengan layanan worldwide shipping, sehingga produk bisa dinikmati audiens global. Dampak nyata terlihat dari aktivitas mereka, seperti penyelenggaraan pop-up store yang mendapat antusiasme tinggi, peluncuran produk baru yang memperkuat posisi merek, serta kampanye kreatif yang mendorong partisipasi audiens dalam melestarikan kain tradisional. Melalui strategi ini, Pithecanthropus bali tidak hanya mendorong penjualan, tetapi juga membangun keterlibatan aktif dan kesadaran budaya di kalangan audiens lokal maupun internasional. Saran dari kelompok kami untuk memastikan pertumbuhan dan dampak yang lebih besar yaitu Pithecanthropus bali dapat memperkuat citranya melalui kampanye Threads of Heritage yang menampilkan kisah di balik setiap kain, dilanjutkan dengan Wear Your Story untuk melibatkan konsumen berbagi pengalaman personal. Dengan menggabungkan pop-up store virtual, kolaborasi seniman global, dan kampanye Sustainable Heritage yang menyoroti praktik ramah lingkungan, Pithecanthropus tidak hanya menjual busana, tetapi juga menghidupkan kembali warisan budaya Indonesia agar tetap relevan dan dicintai di kancah internasional. Berikut adalah beberapa sumber yang kami gunakan di antaranya yaitu website Pithecanthropus Bali dan beberapa website yang membahas Pithecanthropus Bali. Sekian pemaparan dari kami terkait analisis media sosial Pithecanthropus Bali. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.